Sebenarnya kalau kita pengen dibantu, kita harus ngebantu orang sih. Bener Pak, gue jujur kayak gitu karena baca buku Pak pada saat itu. Nggak digaji pun nggak ada masalah. Iya, karena emang tujuan gue pada saat itu belajar. Menurut lo berapa lama dia harus nge-pivot kontennya? Mau konten lu tuh diingat dan jadi benchmark lu, minimal tuh harus 100 konten. Konten harta karun Elo, itu settingan gak sih? Wah. Elo MG, Selamat pagi Bapak. gimana kabarnya? Baik Pak. Gue punya pertanyaan deh Pak. Apa tuh? Nih buat yang belum tahu ya, Oke. Semua orang yang gue kenal itu dipanggil sama Richard itu Pak. Iya. Itu kenapa Pak? Lu bilang semua orang Pak, itu kenapa alasannya? Ini belum pada tahu mungkin. Ya simple aja sih. Kalau bro itu kan udah umum kan. Iya. Kalau cuk tuh ke Surabaya banget. Iya. Kan? Gue panggil Pak gitu. Oh. Biar beda aja. Tapi Pak, karena lu ngomong Pak, sampai culture di LL pun semua orang bilangnya Pak. Sampai udah melekat ke jiwa kita gitu. Kan kalau panggil sob bro kan. Iya. Gue panggil Pak. Walaupun umurnya berapapun ya, mau di atas di bawah lu ya. Ya sambil respect lah. Respect, bener. Jadi kata-kata bagus Pak. Jadi gue ini tanya nih. Lu umur berapa sih ya lo? Gue tahun ini 19 Pak. 19 tahun? 19 tahun. 19 tahun udah kaya, terkenal ya. Asik. Tapi belum 20 tahun? Belum. Juni ini 20 tahun. Juni ini 20 tahun. Oke. Follower berapa sekarang? 9,1. 9,1 juta. Iya, di TikTok. Sedap. 9,1 juta, berarti lu mulai ngonten? Udah 4 tahun. Dari 2021. Tahun. Berarti umur 15. Iya. Berarti waktu SMA ya? SMA kelas? SMA kelas 1. Itu naik ke SMA 1 malah Pak. Soalnya Covid waktu itu kan. Masuklah gue ke TikTok. Nah, first time lu ngonten tuh gimana sih? Awalnya gue jualan Pak. Jualan apa tuh? Korek kuping. Yang ada kameranya? Ada kameranya. Oke, terus? Awal itu. Soalnya dulu belum ada TikTok Shop bahkan. Keranjang kuning belum ada. Jadi gue nyari cara gimana. Masalahnya gue belum punya modal Pak. Gue nyari cara gimana gue bisa bikin produk ini laku. Oke. Tanpa modal, cuma modal otak dan marketing doang. Tapi platformnya kalau gue tembak ads itu kan butuh biaya. Betul. Sedangkan pada saat itu yang paling make sense dan possible itu cuma TikTok doang Pak. Nah, gue nggak paham nih. Maksudnya kan nggak ada keranjang kuning. At the end lu promosiin terus konversi untuk jadi salesnya gimana? Ada link di bio gue. Link Shopee gue. Oh, Shopee. Iya, itu awalnya. Laku tuh Pak, lumayan. Pada saat itu ya satu produk. Pokoknya orang-orang jualnya tuh let's say ngambilnya cuma 5%. Gue 200% sendiri Pak. Berapa jualnya satu korek kuping? Satu korek kuping jualnya 210.000. Modalnya 80.000. 210.000. Korek kuping. Lah bukan sekarang murah ya korek kuping yang ada kameranya? Murah Pak. Cuma kan dulu belum banyak yang tahu. Belum banyak yang tahu. Gue promotin di TikTok. Terus langsung direct ke link Shopee gue. Langsung direct. Jadi orang nggak lihat produk lain dulu. Kan banyak tuh kompetitor jualnya 90.000. Padahal modalnya 80.000. Yeah. Gue jual 200.000 sendiri Pak. Karena gue promotnya di TikTok doang. Nah, berapa lama lu tuh jual korek kuping itu? 8 bulan. 8 bulan. Yeah. Sebulan bisa laku berapa pieces? Gue nggak inget Pak. Pokoknya total itu 100.000. Omset gue 80 jutaan. Pada saat itu. Sebulan? Enggak, in total selama 8 bulan. Iya. Berarti 10 juta lah ya? Bisa ya bilang gitu. Untungnya tadi berapa persen tadi? 200%. Iya. Wah. Berarti lu sekolah jajan dari situ dulu? Gue udah dari SMP naik, itu kan Covid gue Pak. Itu udah gak nerima jajan lagi gue. Udah gak terima sama sekali? Udah gak terima sama sekali. Gila, terus lu ngonten? Abis itu baru ngonten. Pokoknya waktu itu gue kebelet banget karena gue gini Pak ceritanya Pak. Oke. Lu main PUBG kan? PUBG dong. Mobile. Dulu HP gue kentang banget Pak. Setiap ada musuh gue selalu mati karena HP gue gak kuat ngeframe. Oh ngeframe ya. Musuhnya ngumpul kan ngeframe dia. Musuh ngumpul ngeframe patah-patah. Akhirnya anjing gue gak bisa nih kayak gini. Akhirnya gue putusin buat hapus game itu Pak. Oke. Hapus game itu, gue gak mau tahu gimana ceritanya, gue harus kebeli iPhone. Oke. Akhirnya gue cari cara nih, nyari duit. Masih iPhone 4 mungkin ya? iPhone 10 waktu itu. Oh, iPhone 10 banget itu lu Pak. Kita beda 10 tahun loh. Tua banget. Oke. Nah, abis itu pokoknya dari situ gue hapus semua game gue. Gue gimana caranya buat gue cari duit. Oke. Ketemulah dropship. Oke. Dropship, akhirnya ada supplier barang nih.
ada nih pilihan produk, pokoknya salah satu korek kuping. Gue pilih salah satunya. Kenapa pilih korek kuping? Iya, kenapa pilih korek kuping? Karena cuma itu yang menurut gue bisa dikontenin, Pak. Oke. Cuma itu. Jadi containable lah ya. Containable dan cabangnya banyak. Jadi gue pilih korek kuping buat dikontenin, laku lah, kebelilah iPhone. Oke. Sampai sekarang nggak gue mainin Pak gamenya, Pak. Gara-gara keasikan nyari duit aja. Oh, keasikan nyari duit. Iya. Berarti lu gak butuh waktu lama untuk beli iPhone itu dong? Lumayan lah, 8 bulan dari gua hapus game itu. Oke. Lumayan. Nah, setelah lu konversi beli korek kuping yang containable, lu akhirnya ngonten. Akhirnya ngonten karena udah punya HP nih yang proper. Tapi lu beli iPhone-nya dong? Beli iPhone dulu baru ngontenin. Tapi lu gak download PUBG-nya? Enggak download tapi sekarang. Nah, lu abis itu lu ngonten? Abis itu gue ngonten. Oke. Konten biasa ya Pak ya. Kayak ya gue dapet referensi dari tiktoker pada saat itu. Terus Iben buka lowongan. Tunggu, jangan pakai Iben dulu. Oh iya, oke. Sorry. Terlalu. Referensi ngonten lu tuh siapa? Oh dari dulu gue sering banget nonton TikTok Pak. Ya siapa? Hampir semua. Dulu tuh gue mengidolakan banget Erika Ricardo Pak. Oh sekarang kan temen kan? Teman, konco kental kita Pak. Kalau dari luar? Kalau dari luar, gue biasa luar lagi Pak, Mr. Beast. Yang Ryan Trehan gitu-gitu lah. Kalau yang dari Indonesia yang konten sejenis? Pada saat itu mungkin Iben doang ya. Oh Iben. Yang gue jadiin reference pada saat itu. Tapi Iben belum banyak kali followernya. Masih 2 jutaan Pak. Ya masih interview ya? Atau konten pacaran mungkin ya? Setelah itu. Oh konten interview. Iya. Oh akhirnya lu tag konten. Tag konten gue Pak. Berapa lama untuk nyampe 100.000 follower deh? 100.000 followers. Lumayan lama Pak. Karena waktu itu gue sempet nge-stuck dulu nih. Selama 8 bulan yang gue jualan itu followers gue pokoknya 70.000. Oh lu jualan doang? Jualan doang. Tapi muka lu muncul? Muka gue muncul. Follower lu 70.000? 70.000. Oh selama 8 bulan itu? Selama 8 bulan. Tanpa, gue cuma nonton YouTube doang ya belajar ya. Cara ngonten gimana, apa sih hook-hooknya gitu-gitu loh. Udah Pak, laku tuh. Kebelilah iPhone. Oke. Baru konten biasa. Konten biasa mulai starting dari 70.000. 70.000. Oh, akhirnya? Akhirnya apa nih? Berapa lama untuk bisa ketemu jadi 100.000 follower? Oh, karena waktu itu pas 70.000, pas gue hit 70.000, itu yang gue bilang Iben buka lowongan. Masuk tuh ke situ. Oh. Jadi gue tambah belajar lagi tentang TikTok di situ. Yang buka lowongan tapi buat jadi konten kreator. Bukan buat konten kreator. Tapi jadi editor. Ya. Gue masih inget tuh. Yeah. Editornya kan lu sama Ivan Love ya? Sama Ivan Love waktu itu. Oh. Tapi gue dulu Pak waktu itu. Oh jadi lu orang pertama di LL? Enggak dong. Awal-awal ya. Pokoknya tim Iben waktu itu baru 1. Editornya baru 1. Terus dia keteteran, carilah editor. Dia ngomong gini doang Pak di story Pak. Ada nggak di sini yang bisa operate VN? VN tuh aplikasi editing ya. Ada nggak di sini? Terus, ini mau dia lagi nyari editor ya. Terus langsung gue reply Pak, Bang, gue bisa. Lu reply dengan follower 70.000? Enggak, kan di IG. Oh di IG? IG gue masih ratusan Pak. Oke. Bang, gue bisa. Terus gue bilang Pak, gue semi Inggris gitu. Iya. I think I can help you with the knowledge I have. Terus gue bilang Pak, oke. Gue pengen belajar dari lu. Gue nggak dibayar nggak masalah. Oke. Jadi pokoknya itu cara gue itulah Pak, kayak biar diterima gitu-gitu loh. Padahal saat itu gue belum pernah megang VN Pak. Tapi lu udah meyakinkan dia. Udah meyakinkan. Plus dikasih kalimat bijak bahwa gue bakal membantu lu dengan pengetahuan gue tadi. Tanpa dibayar. Iya. Gak mungkin dong Iben nolak dong. Gak mungkin pada saat itu. Plus gue ngasih portofolio gue juga. Gue juga ngonten Bang di TikTok. Nih followers gue jebret 70.000 gitu. Pada saat itu ya. Langsung lah diterima. Besoknya langsung datang gue Pak dipanggil. 5 menit dijawab, besoknya langsung ketemu dia. Oh. Itu. Berarti Iben masih sendiri mungkin ya? Masih, iya. Oh udah ada Aidan sama Mike. Oh udah LL udah ada. LL udah ada Aidan sama Mike. Iya. Oke. At the end, lu jadi editornya. Jadi starting pointnya jadi editor. Iya. Baru gue belajar konten. Gue sambil ngonten juga di situ. Sambil sekolah juga Pak. Lu bayangin, gue ngechat itu gemeteran Pak. Karena gue umurnya masih 15 tahun Pak. Masih 16-an. Iben mempekerjakan di bawah umur ya. Jangan gitu dong. Kan setidaknya jadi kayak sekarang. Lu bayangin kalau gue gak diterima Pak. Oke. Belum tentu gue bisa begitu. Betul. Nah,
Berarti Iben terima lu belajar ngonten sama Iben. Iya. Yang Iben bilang tuh bahwa lu dipinjemin kamera, dikasih modal, itu benar tuh? Bener. Oh. Jadi sistemnya gini Pak, dulu gaji gua di Iben itu mungkin gaji normal ya. Iya. Setengahnya disuruh buat konten. Oh misalkan ya 100 juta misalkan. Ya, 50 jutanya untuk konten. Iya, jadi ada semi-semi di mana money management gua itu harus langsung dipotong setengahnya harus gua habisin di konten dalam 1 bulan. Nah, lu ngerasa perubahan pas konten itu berapa lama? Wah, itu lumayan Pak, gue nyari ngeraba-rabanya Pak. Mungkin dari masuk Iben 6-7 bulan baru dapat formula gua konten. 6-7 bulan? Iya. Karena dulu masih mungkin amatir banget lah. Masih amatir banget. Belum plus, tahu. Ya baru tahu dasar-dasar lah Pak. Tapi hebat sih ya. Ini yang perlu orang-orang ingat sih. Sebenarnya kalau kita pengen dibantu, kita harus ngebantu orang sih. Bener Pak. Gue jujur kayak gitu karena baca buku Pak pada saat itu Pak. Ya, yang direct message lu tuh bener banget. Jadi gue bakal bisa bantu lu biar lebih besar, ya kan. Dan kalau kita yakin kita bisa bantu orang ya, tadi tuh kalimat lu nggak digaji pun nggak ada masalah. Iya, karena emang tujuan gue pada saat itu belajar. Gue udah punya pemasukan juga dari jualan kan. Oke. Nah, gue pengen konten lah ibaratnya pada saat itu. Tapi kan penjualan kan nggak selamanya tetap kan. Bener. Lu pertama kali dapat endorse, itu kapan? Pertama kali dapat endorse. Pas udah di LL atau sebelum di LL? Udah di LL. Udah jadi editor atau sebelum jadi editor? Udah jadi editor. Baru dapat. Oh. Itu gue boleh sebut brandnya Pak? Boleh nggak apa-apa. Lemonilo awal-awal. Oh yang mie. Yang keripik. Oh yang keripik. Yang keripik singkong. Okay. Keripik singkong. Iya, keripik ubi kalau nggak salah. Oke. Okay. Nah itu gue bikin 2022 akhir atau tengah gitu. Baru dapet tuh. Berarti masih murah banget dong ya? Murah banget. Berapa satu pos 250.000? Oh enggak. Waktu itu kan gue udah bisa konsul ke Iyeng. Oh. Udah bisa tanya ke Iyeng. Jadi red cardnya berapa bang? Jadi red cardnya nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Kan langsung, berapa kali gue nemu orang nih ya. Ya. Mungkin influencer follower 1.500.000. Dia nggak ngerti jualannya. Bener. Dia ngasih red card misalkan 250.000. Ya. Atau kayak manajer gue nih si Basit kan ngasih red card padahal fee-nya jutaan 250.000 gitu kan. Gila lu. Bener aja nih. Sampai gue bilang lu mau ngapain sih red card 250.000 gitu loh. Karena view lu jutaan gitu loh. Iya. Kalau dia konversi jadi ads aja berapa duit dia spend. Bener Pak. Money-nya kan. Parah nih Pak. Pecat aja Pak dia Pak. Jangan dong kasihan. Nah berapa red card pertama? 1 jutaan. Oh 1 jutaan. Tapi berapa ratus ribu follower? Itu udah 200.000 Pak kayak kalau nggak salah. Masih murah lah ya. Masih murah. 2022 kan. Iya benar. Berarti kalau sekarang tuh mungkin sekitar 3-5 juta lah mungkin ya. Buat sekarang ya. Dengan berapa tadi 200.000 follower. Ya, market sekarang kan yang kalau TikToker baru ini 200.000 ya segituan lah. Kalau views bagus ya. Kalau viewsnya bagus. Iya. Oh. Gitu. Tapi lu nggak mungkin viewsnya nggak bagus dong. Pada saat itu udah lumayan Pak. Oke. Udah ratusan ribu lah. Dan seorang Elo kan kalau buat konten endorse kan nggak sembarangan ya. Boleh tau gak views pertamanya itu berapa sih keripik itu? Wah itu 200-300 ribu. Oh lumayan pada dong. saat itu ya lumayan udah banget. Gede, 200-300 ribu. Tanpa joget-joget kan? Tanpa joget-joget. Iya soalnya kan tahun 2022 kan yang viral adalah joget-joget. Ya bener-bener api culo gitu-gitu ya Pak ya. Oke, nah selama 7 bulan lu nemu formulanya. Lu diskusi sama Iben sama Iyeng. Oh Iben sama Iyeng. Gue kan 2 tahun tinggal di sana Pak. Tinggal bareng Iben gue sama Ivan berdua. Oh berarti lu ngelamar kerja jadi editor? Iya. Waktu SMA. Oke, waktu SMA terus lu tinggal bareng di kantor. Kantornya itu di rumah. Kantornya itu kan di rumah Iben. Oke. Gue tidur sama Ivan berdua di situ. 2 tahun Pak total Pak. Numpang gua. Oh numpang hidup di situ. Oh. Oke, numpang hidup, makan, tinggal semua di situ. Iya benar. Bareng sama Iben. Sama keluarganya semuanya. Udah kayak kakak. Udah kayak keluarga Pak. Oke. Gue kayak udah diangkat anak sama mamanya. Maminya. Oke. Nah, untuk nyentuh ke 1 juta follower gimana? Kan kebanyakan ya, banyak orang ya yang mungkin stuck. Mungkin dari 10 ke 100 dia bisa nih reach out follower. Kayak misalkan yang tadi gue bilang lah, manajer gue misalkan dari ke 0 ke 10.000 mungkin dia bisa. Tapi dari 10.000 ke 100 dia agak stuck tuh mungkin. Atau dari 100 ke 1 juta. Menurut lu gimana formulanya yang tepat? Menurut gua gini Pak. Gua punya kata-kata buat ke semua kreator yang ada yang lagi running kontennya sekarang. Oke.
lu harus bertindak seakan-akan lu nggak tahu apa-apa. Gelas lu kosong. Jadi lu tuh pengen cari tahu nih, rasa penasaran, curiosity. Itu paling penting Pak sebenarnya Pak kalau di dunia konten ya. Karena konten makin lama makin beda nih. Makin lama itu selalu berubah formulanya atau enggak cara penyampaiannya. Kalau kita nggak cari tahu, kalau kita nggak penasaran, habis kita Pak. Nah berarti kosongin gelas. Kosongin gelas. Tapi kan ada banyak orang juga yang bilang bahwa lu belajar dan terlalu denger banyak orang, jadi at the end juga bukan satu hal yang bagus gitu loh. Bener, cuma kan dari otak kita bisa milah mana ini bener, mana ini enggak. Jadi kalau ada something new yang masuk ke FYP kita, something new yang masuk dari orang ngomong ke kita, ya udah itu diolah lagi aja. Kalau ada dua konten misalkan, konten kreator misalkan sama-sama besar nih. Ya. Tapi gaya style kontennya beda. Misalkan satu Iben MA. Ngasih advice ke lu gaya konten Iben. Satu lagi misalkan Densu deh misalkan. Ngasih advice ke lu. Lu bakal terima dua-duanya atau lu bakal pilih sesuai dengan karakteristik atau style konten lo? Dari Iben sama Densu. Gue pilih Pak, gue mau jadi kayak siapa. Oh berarti tentuin dulu positioningnya. Lu pengen jadi siapa nih benchmarknya gitu loh. Iya. Kebetulan pada saat itu gue cuma deket ke Iben, gue cuma dikasih tahu sama Iben. Ya udah gue kayak lu aja dah. Untung Iben naik ya. Naik bener. Pokoknya gue masuk dia 3 juta followers gue masuk. Pas gue keluar dia 24 juta. Lu keluar jadi? Dari editor ya. Dari timnya. Udah 20 jutaan dia. Lu keluar. Lu nggak ngedit lagi videonya dia? Udah enggak dong. Berarti lu ini dong ngebuang Iben ya, udah terkenal ngebuang. Buset, jahat banget mulutnya ya. gue kata lebih sopannya gini Pak. Gue dibuang. Karena ya menurut dia pasti ya gue sama Ivan tuh udah bisa berdiri sendiri lah, biar bisa fokus ke kontennya. Jadi dia hire orang lain buat ngeditin dia. Udah lu ngonten aja di LL bareng kita semua. Gitu. Dan culture di LL tuh gue agak unik ya. Apa? Semua orang boleh ngonten ya? Boleh Pak. Termasuk editornya ya? Editor gue Pak. Gue punya fun fact ke lu Pak. Dia baru ngonten 3 bulan. Konten yang fokus ya. Coba sambil cari dong. Mas Sigit. Di sini aja ya. Di sini aja ya. Coba lihat. Cari Mas Sigit Pak. Mas Sigit. Dia editor lu nih. Editor gua. Baru 3 bulan. Dia pokoknya udah 9 bulan kerja sama gua. 3 bulan terakhir dia ngonten. Pencet deh. Wih, followernya banyak amat. Lu lihat dulu Pak. Ini. Lu lihat visa Pak. 19 juta, 11 juta. Ini 17 juta, 11 juta Pak. Ini editor lu? Editor gua yang tadi datang ke sini di belakang. Gila. Itu Pak. Wih, ini apa kalau di LL tuh bahasanya yang M-grade. Iya, dia menerapkan itu kita semua, Pak. Gila. Semua, Pak. Oh, ini yang tadi barusan ya? Iya. Gila. Lagi gila gitu deh, Pak. Ini pas lagi konten di Bandung sama gua. Berarti dia udah terima endorse lah? Apa? Udah terima endorse. Bukan lagi, Pak. Kayak udah lebih gede endorse daripada gaji dia, Pak. Bener ya, ini kan awal-awal dia konten kan? Ya, konten ini lihat nih ya, cuman ini. Pemandangan lah ya. Iya. Cuman 4.000. Terus di sini gue omelin, Pak. Karena konten dia traveling. Coba naik ke atas. Ini kan lama kan? Ya. Coba dari awal dulu. Dari awal. Kita mau bedah coba ya. Jadi ngomongin tim nih. Ini 17.000 pun mungkin kadang kebantu exposure dari atas. Benar. Awalnya mungkin nggak 17.000 mungkin ya. Iya. Pokoknya dia konten traveling nih, Pak, keliling-liling sini. Gue bilang, "Git, lu tuh kan lagi kerja ya. Kapan waktu lu buat lu ngonten? Kalau lu traveling butuh waktu, butuh duit, butuh tenaga, take time juga. Takes time. Jadi gue suruh dia cari konsep yang buat lu bisa nih. Let's say gue lagi golf deh, Pak. Iya. Lagi golf. Dari pagi sampai siang, lu tuh kan nggak ngapa-ngapain. Lu cari konten yang lu bisa execute di situ. Akhirnya dah dia bikin konten yang baru ini, Pak. Oke. Nah, dari 17.000 coba naik turun ya, follow ke 17.000, ke 1.000, ke 8.000, naik. Nah, ini konten dia pertama nih, bawa. Awal-awal ini masih traveling tapi. Coba nyalahin coba yang ini yang aja nih. Yang pertama kali aja dulu. Oh, boleh. Biar orang tahu alur perubahannya lah ya. Oh, dia nanya orang. Coba setel, boleh enggak setel? Kakak. Sama Angel nih. Sebutin tempat yang lebih cantik dari kakaknya. Tempat apa tuh? Dia kayak di alam gitu, cantik banget pokoknya, banyak bunga-bunganya.
Oh tetap travel. Masih travel Pak. Karena terus idealis. Iya dia masih bertahan di situnya pada saat itu. Kelemahan konten kreator tuh terlalu idealis. Bener. Dia merasa bahwa dia jago di situ, dia suka di situ, dia pengen. Iya dia ngerasa dia udah alam banget gitu pada saat itu. Padahal belum tentu works sebenarnya. Belum tentu works. Yang tadi lu bilang harus kosongin gelas. Iya terus udahlah coba keluar Pak. Ada view-nya jelek di sini nih, lagi ya. Di sini dia masih travel. Terus ini Pak konten perdana dia nih yang pakai mobil. Oh ini perdananya dia. Ya, coba 21 juta nih. Mas, itu satu makanan yang Mas pengen saya bawain ke sini. Apa aja? Sambal bakar Pak. Sambal bakar boleh. Mau yang apa? Promosiin brand sambal bakar. 21 juta views Pak. Invoice-nya nanti gue kirim ya. Harga temen kan. Harga temen. Dari tadi awal cuman ribuan. Puluhan ribu. Langsung ke 21 juta. 21 juta perdananya. Karena pada saat itu Pak, dia ibaratnya gak punya waktu nih buat nge-bank konten traveling ini. Gue suruh lah dia, coba cari referensi konten dari luar. Dia buka short YouTube tuh biasa kadang-kadang dari luar Pak, videonya Pak. Siapa dari luar? Pas ingat ada referensinya dia, tapi gue lupa namanya. Kayaknya ganti narasumber aja ya. Kayaknya nah, tapi itu referensinya dari luar. Nah, berarti ini yang harus diingat. Kalau kita pengen jadi sesuatu, kita harus punya benchmark dulu ya. Benar. Kayak lu tadi benchmarknya adalah MrBeast. Bisa dibilang gitu. Iben juga bilang benchmarknya adalah MrBeast. Iya. Dia mungkin konten kreator yang mungkin kita nggak tahu nih siapa namanya, tapi dari luar. Iya. Dan view-nya langsung dari 21 juta. Berapa tadi? 1,1, 11 juta. Oh, jutaan lah. Menurut lu berapa lama dia harus nge-pivot kontennya? Kalau di LL ini Pak, kalau lu mau konten lu tuh diingat dan jadi benchmark lu, minimal tuh harus 100 konten. Oh 100 video. 100 video. Jadi kalau minimal 100 video itu orang melihat bahwa wah ini melekat banget sama si konten kreatornya. Jadi diingat banget. Kayak gue dengan harta karun gue, itu kan udah 100-200 video Pak. Makanya hampir setiap orang yang ketemu gue, bang harta karun di mana bang, gitu-gitu loh. Langsung kayak gitu. Dari 100 video itu lu boleh nge-pivot? Baru boleh cari yang lain lah. Kalau misalnya nih Pak, konten gue harta karun deh. Terus tiba-tiba gue punya konten tiba-tiba makan. Gue punya konten tiba-tiba traveling. Gue punya konten tiba-tiba bahas politik. Kan orang jadi gak ada yang kenal. Tapi berapa maksimal tema orang bisa buat tag konten? Tema itu apa? Konsep kayak gini? Kalau konsep menurut gue tergantung dari pertama lu ngerjainnya kayak gimana, udah masih ada fun-nya atau enggak. Kedua, itu views masih ada atau enggak. Soalnya biasa kalau konsep-konsep Pak, kalau kita melakukan konsep yang sama, itu di video ke puluhan, ke ratusan ke bawah nih, hampir 100, view-nya turun. Itu udah lebih turun biasanya Pak. Kalau kita nggak ngubah something di situ ya, kayak gitu. Nah, pertanyaannya nih, kadang view-nya gede, tapi orang nggak bisa mengkonversi jadi followers. Kayak contoh nih, dari 20 juta view atau di total nih, gue yakin nih total view-nya pasti at least 300 juta view ya, atau misalnya 200 juta view lah. Bisa. Kenapa konversinya cuma 151.000 follower? Kalau Sigit nih? Iya. Kalau Sigit menurut gue dia setiap konten itu ya udah dilakuin aja, dia beliin makanan orang sampai dia ngasih, udah. Kecuali mungkin dia bisa 300.000 atau bisa 500.000 kalau dia pakai CTA Pak. CTA-nya gimana untuk bisa ningkatin follower? Makanya kalau lu lihat setiap konten itu hampir semua orang pakai jangan lupa follow buat lihat keseruan gue berikutnya. Kayak gitu-gitu itu udah ngaruh banget Pak sebenarnya Pak. Kalau enggak CTA ditaruh tengah. Karena detik orang nonton itu belum nge-close tuh video tuh. Misal sebelum kita ngasih makanan ke mbaknya, jangan lupa follow dulu karena gue bakal bikin kayak gini lagi. Baru lanjut lagi videonya. Jadi itu orang udah ke-trigger dulu Pak. Intinya cara biar followers banyak tuh ke-trigger doang. Gimana caranya biar orang tahu nih, oh gue belum follow nih orang ternyata padahal video sering muncul di gue. Atau kalau misalkan bikin CTI challenge, kalau follower gue 1 juta gue bakal nge-review ini. Bisa kayak gitu juga. Mana lebih worth? Challenge orang untuk reach out dulu followernya sampai 1 juta baru ngelakuin sesuatu, atau misalkan jangan lupa follow di akhir video. Kalau ngomongin convert Pak, menurut gue si yang pertama tadi sih. Oh yang pertama itu. Jadi challenge dulu si followernya untuk sampai ke titik mana jumlah follower kita, baru kita ngelakuin challenge itu. Karena gue ngerasa orang-orang di TikTok tuh ada sisi di mana dia penasaran. Dia nonton video tuh nggak cuma di situ doang Pak. Dia habis nonton video kita, dia langsung ngelihat followers kita udah berapa.
let's say followers kita pada saat itu udah 950.000. Udah pasti dia follow karena dia pengen lihat keseruan kita di yang kita janjiin itu. Menurut gue gitu. Oke. Nah, menurut lu, ini kemarin gue juga nanya sama Iben sama Iyeng. Kalau lu ngelatih lah misalkan, atau ngasih tahu orang untuk bisa reach out follower ke 100.000, butuh berapa lama dari 0 ke 100? Dari 0 ke 100.000, tergantung cara kita ininya sih Pak. Cara kita ngebawa konten itu, kontennya apa pertama, kedua cara kita bikin CTA gimana, ketiga apakah nih orang beneran niat konten atau enggak. Soalnya gak semua orang ditakdirin buat konten Pak ibaratnya. Kalau di guide sama lu misalkan orangnya biasa-biasa aja nih, jadi gak hebat-hebat banget lah. Oke. Biasa-biasa aja, berapa lama? Gua gak pernah ngejanjin kayak gitu sih Pak. Oke. Unless dia emang ada rasa penasaran dan niat buat konten nih. Ya ibaratnya jaminan sebulan lu seminggu mau 100.000 juga bisa. Kalau lu niat. Karena lu pernah kan satu hari 1 juta follower kan? Iya. Iya. Bener kan? Gue total itu di hidden game ya Pak, di bisnis gue ya. Itu satu hari kan 1 juta follower kan? Satu hari 1 juta. Satu hari 1 juta follower. Satu hari 1 juta. Ini udah akun ketiga Pak yang 1 juta. 2 akun sebelumnya udah hilang. Gara-gara terlalu banyak orang yang follow. Bisa mungkin kayak gitu ya. Ada community guideline-nya juga lah. Jadi satu hari nih, ini akun ketiga ya. Oke. Pokoknya akun pertama itu 2 hari 36 jam lah, 1,5 hari. Itu followersnya 1,3 juta. Jadi hilang. Terus akun kedua itu udah 1, berapa lagi, hilang lagi. Ini akun ketiga sekarang Pak. Bakal hilang lagi? Jangan dong. Kirain bakal hilang lagi. Oh, kenapa hilang menurut lo? Kenapa hilang? Mungkin ada orang report kah? Enggak Pak, kalau di TikTok itu kan kita basicnya buat top up store ya. Emang dari TikTok itu banyak larangan-larangan buat kata-kata top up aja dilarang Pak. Oh, ada community guideline-nya lah ya? Iya, ibaratnya lu punya sambal bakar nih. Iya. CTA lu jangan lupa makan di sambal bakar. CTA gua jangan lupa top up di hidden game. Di gua langsung hilang Pak videonya. Oh, karena top up. Top up, nggak boleh ngomong di situ. Oh, ya kemarin kayak gitu permasalahannya. Kalau top up ini sensor? Nggak ada yang beli dong. Enggak kan kayak harus cari kata-kata lain kemungkinan. Ada inilah diakalin lah. Nah, ini kan ini berapa untuk reach out ke 1 juta? Kalau yang ini 2 bulan 3 bulan kayaknya. Oh, ini 2 bulan 3 bulan. Iya, karena kita nggak yang fokus ke sananya, kita lebih fokus ke konten-kontennya gitu-gitu. Oke. Keren. Nah, lu sekarang berapa punya editor? Punya editor. Kalau di gua pribadi itu 2. Kalau di kantor, kalau di hidden game itu ada 4 kalau nggak salah. Nah, kalau si Mince ya ini, Mince siapa namanya? Minjel. Ini Minvi. Ya. Ini disebutnya apa dia? BA. Oh, BA. Ya. Mereka juga punya kontennya masing-masing, Pak. Ya? Iya. Si Mince sama si Angel berapa? Angel tuh kayak sekarang udah 700 ribuan, Welvi 300 ribuan. Oh, 300 ribuan mau 700 ribuan. Iya. Semua lu guide untuk jadi content creator. Iya. Soalnya gini Pak, let's say tim gue, Sigit, Angel, Welvi, itu menurut gue bentuk dari gue rasa terima kasih gue ke Iben pada saat itulah. Oke. Jadi sekarang tuh gue lagi ada pengen rencananya emang bikin orang jadi kreator juga. Ya maksudnya buat impact-nya ya, buat ke hidup merekanya ya. Karena menurut gue ngerasain itu ada momen dimana gaji gue tuh lebih gaji dari endorse gue itu lebih gede daripada gaji pokok gue. Jadi ya gue pengen semua orang ngerasain itulah. Nah, tapi at the moment nih, ya, misalkan editor lu lebih terkenal dibandingin lo, it doesn't matter, gak ada masalah. Seneng gue Pak. Nah, kalau misalkan orang kerja sama lu 3 bulan nih misalkan. Oke. Ya, terus dia tiba-tiba keluar. Lu didik ada jaminan gak misalkan dia gak boleh keluar? Dia kalau keluar kena penalti atau apa dan sebagainya? Enggak sih, nggak ada. Jadi kalau misalkan hari ini dia keluar ya keluar aja gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kan dia bisa ngelanjutin kontennya Pak. Oh, feedbacknya untuk lu? Ya mungkin buat hidup mereka lebih enak lagi gitu-gitu. Buat lu? Ya karena hukum tabur tuai lah Pak. Gue masih mikir kayak gitulah. Kalau gue bikin hidup orang enak, ya otomatis di gue juga pasti bakal dituai nantinya. Oke. Gitu. Nah, editor lo punya editor lo juga? Belum. Gue kemarin baru bilang ke dia, Pak. Git, lo baru boleh resign dari gue kalau lo punya editor yang masuk di kantor gue ini.
Soalnya dulu gini Pak, gue dulu sama Iben itu juga dalam satu kantor ya. Iben punya editor. Editornya ini gue punya editor lagi. Jadi gue sempet Pak sama editor gue sebelah-sebelahan. Dia ngedit konten gue ngedit konten Iben. Oh, sempet kayak gitu. Ngedit. Iya bener. Jadi waktu itu gaji gue dari Iben udah buat editor aja. Oh, lu punya editor sendiri? Lu punya editor sendiri. Jangan-jangan pas lu kameramin event tag konten, lu juga di kameramin ini. Pernah kayak gitu Pak? Pernah. Sempet kayak gitu dulu. Nah, kalau bahas konten, yang bikin konten lu viral dan sampai lu bisa dapetin 9 juta follower, itu konten dengan tema apa? Harta Karun Elo yang kemarin tuh. Gue mulai 2023 sampai 2024 akhir. Tapi gue mau nanya nih. Apa tuh? Ya. Konten Harta Karun Elo itu settingan gak sih? Wah. Kalau settingan Pak? Iya. Gue kesini udah bawa Porsche kayak Pak. Tapi Ferrari di depan kan? Wih, bukan dong. Gue kan belum ada mobil ya sekarang nih. Karena ini Pak, budget gue buat konten. Selama gue 3 tahun konten, gue belum ada ngerasain hasilnya mungkin sampai sekarang ya. Kenapa? Gue invest balik konten. Duit gue buat konten mungkin gak lebih gede dari yang lain ya. Cuma buat gue ini udah lumayan gede. Sebulan itu operasional gue bisa 50-an Pak. Buat konten doang. Buat konten. Itu udah termasuk ngasih hadiah. Iya itu. Oh. Karena gue ngerasa ya udahlah, mungkin gue ngasih kayak ini bakal balik lagi ke gue gitu-gitu, dari endorsan, dari job-job lain gitu-gitu loh Pak. Nah, ini konten yang Harta Karun lo ya? Yang naruh Harta Karun di mana? Ya kan, coba buka satu video deh. Yang ini nih. Ya, coba yang ini. 21 juta. 21 juta. Oh. Ini dekat rumah lu Pak, gue taruhnya Pak. Gimana? Apa lu yang ngambil ini? Di BSD nih. Oh di BSD. Nih gue ngasih titik gini biar orang ngambil. Dan mostly orang-orang yang bikin yang ngambil di sini, dia bikin video juga di TikTok mereka Pak. Oh biar proven lah. Biar proven. Soalnya kadang cara gue gini Pak, di dalam sini, di dalam kotak ini, itu gue taruh satu kertas. Selamat lu udah dapet Harta Karun gue ini. Jangan lupa kabarin gue dari DM IG atau bikin video di TikTok dan tag gua. Nah dari situ gua repostin dan video mereka kadang malah lebih ramai dari gua. Karena ya buat provennya lah Pak, buat buktinya kalau emang ini gua taruh beneran. Nah, lu pernah gak sih ngeprank misalnya? Titik koordinat tuh lu bikin ngasal. Oh pernah lagi Pak, bukan ngeprank. Kita salah waktu itu salah titik. Oh. Jadi gua waktu itu bank 2 konten. Satu di Bogor, satu di Karawaci. Kebalik titiknya. Yang di Bogor malah gue kasih titik Karawaci, yang Karawaci malah gue kasih titik Bogor. Oh tapi tetap nemu dong. Tetap nemu akhirnya. Oh. Iya gitu. Karena titiknya kan cuma beda harta karunnya aja. Iya benar. Oh tapi nggak pernah yang ngeprank bener-bener misalnya collab sama Aidan, diprangin sampai titiknya disalahin gitu. Enggak pernah. Titik gue selalu gue taruh bener-bener di situ. Habis konten, nih habis kelar cut nih, habis shoot kelar, langsung gue tinggal Pak. Nah kalau lu pernah nggak sih merasa terganggu sama orang-orang? Pasti kan setiap lu turun dari mobil, lu bawa apa, pasti orang udah nungguin nih Harta Karun Elo dan sebagainya. Jadi mungkin ada kayak trouble lah ya. Saat naruh harta karunnya, orang udah nungguin tuh sebenarnya. Bener. Jadi mostly kemarin tuh konten gua di 5 menit pertama gitu-gitu, gua naruh nih Pak, gua naruh. Ya kayak ini. Kadang gua nungguin di mobil. Gua tungguin di mobil, gua upload tuh video. Habis gua edit, gua upload. Gue hitungin Pak, gue start timer. Berapa lama? Berapa menit sampai orang nyampe ke situ? Nggak nyampe 5 menit Pak. Oh. Jadi orang pada saat itu emang udah nungguin. Makanya yang orang udah nonton videonya 1 jam 2 jam merasa bahwa kok udah hilang dan sebagainya. Karena saking cepetnya pada saat itu. Sehingga ini udah jadi IP gue lah buat sekarang. Oh dan gak ada yang punya lagi. Iya harusnya ya. Hadiah paling besar Harta Karun ini berapa? Mungkin 10 juta ya. Oh 10 juta per satu ya satu video ya kan lumayan kalau 10 video kan udah 100 juta gitu. Wah jangan dong, gede banget tuh Pak. Ya kan tabur tuai. Benar. Berarti besok kasih follower yang nonton nih 200 juta ya. Tabur tuai. Habis dong tabur tuai. Nah gue mau nanya nih, lu kan konten kreator. Kalau ada orang yang niru konten lu, apa sikap lu? Marah kah? Karena kan ada orang nih yang kontennya ditiru, dia marah-marah misalkan. Kalau lu gimana nanggapinnya? Seneng gue Pak. Seneng gue. Kenapa? Karena ibaratnya konten gue itu punya impact buat orang bikin konten juga. Jadi nggak masalah orang. Nggak masalah. Dan nggak perlu izin. Nggak perlu izin juga. Nggak perlu bayar license-nya. Nggak ada. Karena ibaratnya
mungkin kalau gue udah jadi 200-an video nih di sini, dia bikin itu, ada satu kreator yang bikin itu, mereka juga udah pasti tahu Pak ini asalnya dari mana. Gitu. Kalau kemungkinan kayak gitu ya. Dan gak ada masalah buat lo? Gak ada masalah. Malah gue seneng. Karena ibaratnya konten gue bisa inspirasi orang buat konten juga. Jadi orang boleh pakai semua tema konten lo free dan gak perlu izin sama lo. Okay. Tapi apakah mereka mau bakar duit kayak gini? Apakah mereka mau konten sesulit ini gitu? Nah, lanjut nih pertanyaannya. Menurut lo berapa persen yang dialokasikan untuk budget konten? Kalau gue masih blow on Pak. Gue beda lah sama Iben. Kalau Iben kan kemarin berapa dia? 20% ya? Ya. Gue mungkin 60%. 60%? Oh 60% dialokasikan buat konten. 40% buat pacaran. Enggak Pak, gue buat hidup sendiri paling 10% juga gak nyampe. Iya sih, 5-10% lah ya. Tapi menurut lu ideal gak sih 60%? Enggak Enggak ya? Enggak. Karena mungkin emang mindset gue dari awal tuh yaudah dari konten gue balikin ke konten. Cuma kok kelebihan kadang nih, gue jadi gak ada. Kenapa nih bulan ini gak nambah duit gue ya? Pernah minus juga? Pernah Pak, sering banget. 2025 pernah minus juga? 2025 belum. Oh belum. Lagi rame. Lagi rame. 2023, 24 itu lagi bleeding juga tuh. Oh 2023, 2024. Gitu. Tapi kalau harusnya bulan puasa kan rame kan? Banyak orang rame. Endorse kan? Iya benar. Mau lebaran soalnya kan? Iya setuju. Oh tapi pernah di momen bahwa uang income dari endorse sama pengeluaran lu untuk konten lebih besar pengeluaran lu untuk konten? Iya, kekuras tabungan gue Pak. Oh nggak habis untuk party atau gak hidup atau sebagainya? Gue lifestyle gue bisa dibilang sangat amat ditekan gitu loh Pak. Karena emang gue bukan tipe yang konsumtif, gue bukan tipe yang ya udah gue beli self reward. Gue bahkan beli sepatu aja Pak, harganya 2 juta ya. Maksud gue kalau dibandingkan sama pendapatan gue kan ya udahlah tinggal beli aja. Gue mikir 3 bulan 4 bulan Pak. 3 bulan 4 bulan. Oh. Better gue spend 2 juta buat konten. Gue mikirnya masih gitu Pak. Nggak tahu kenapa emang gue antara gue bodoh kalau enggak ya udah emang gue dari dulu prinsip tabur tuai aja kali ya. Berarti lu nggak ada masalah sama sekali ya untuk orang ngikutin konten lu? Boleh banget. Tapi kenapa seorang LOMG nggak bikin kelas untuk ngajarin orang buat konten? Kan lumayan nambahin pasif income lu. Bener Pak. Cuma gue lebih prefer kalau orang tuh ngonten emang dari niat dianya. Gue punya konten nih sekarang di TikTok gue yang terbaru. Itu emang konsepnya itu bikin orang terkenal. Partisipan gue bikin TikTok sama mereka. Contohnya mana? Ada banyak. Coba satu contoh. Jadi lu ngonten bikin orang terkenal. Iya. Yang gue pakai baju merah. Nih. Bukan. Bawa lagi. Ini nih. Bukan. Turun lagi. Sorry. Lagi terus. Nah ini Pak. Ini 50 juta views ya Pak. Wah 50 juta. 50 juta. Nggak ada di ads ya. 50 juta. Dari 50 juta ini Pak. Pokoknya di ending itu gue minta dia buat bikin TikTok bareng sama gue. Coba lihat Pak. Pencet ini Pak. Aprilia Bintang. Sekarang followersnya udah 300.000 Pak. 330.000 dari satu konten itu doang. 300.000 coba buka. Iya. Gila. Oh, langsung terima endorse gitu-gitu dia. Bahkan ada Pak satu partisipan gue juga yang ikut konten gue. Dia nerima 13 endorsan. 13 endorse? 13 endorsan dari abis konten sama gue ya. Udah pasti UMR tuh. Bisa aja. Nih di endorse parfum gitu-gitu Pak. Oh. Ya gue ngeliatnya juga seneng lah karena ibaratnya ya gue naikin nama orang, ya otomatis mungkin orang bakal berbalik ke gue juga gitu-gitu nantinya. Tapi dia bayar ke lu kan? Enggak ada, malah gue yang bayar ke dia. Oh malah lu ngasih advice ke dia. Iya. Nah masalahnya Pak kalau lu tanya kenapa gue nggak buka kelas, ya ibaratnya nggak semua orang yang gue naikin followers ya itu bisa ngelanjutin kontennya. Tapi kan kalau lu buka kelas, at least ada satu step nih di mana orang merasa bahwa gue orang yang bisa ngelanjutin kontennya. Karena gue pede. Karena kan ada barrier kan. Iya. Mereka udah bayar, mereka udah effort, mereka punya toolsnya, kameranya dan sebagainya. Kenapa nggak bikin kelas? Buat kelas Discord aja kan gampang tuh. Mungkin gue nggak mau dari segi
yang menjanjikan sesuatu nih Pak, kayak lu beli kelas gue udah pasti terkenal gitu-gitu. Makanya gue respect banget sama kelas SM Kris. Kalau lu bisa berhasil, gue balikin duit lu. Itu menurut gue metode bagus Pak. Yang gak semua orang yang kontennya naik itu bisa manfaatin momennya Pak. Enggak, karena gini rasa curiosity-nya itu hilang. Karena gini kan yang ngajarin orang kan terbatas. Kayak Samuel Kris kan cuma 50 orang. Ya. Makin banyak orang yang ngajarin kan makin bagus sebenarnya. Ya benar. Kenapa enggak ngajarin gitu loh? Kalau niat lu untuk memperkenal, untuk bikin orang makin jadi populer lah. Lu bakal buka kelas bikin F&B enggak? Kalau gua karena kesibukan gua nggak bakal bikin. Sama mungkin Pak. Mungkin karena gua nggak mau fokusnya ke belah aja. Mungkin orang nanya ke gua ya udah gua jawab. Kayak tim gua juga gua ajarin. Tapi kalau orang nanya buat bayar, ya nggak usah lah. Gitu. Tapi kalau gua ditanya, gua bakal bikin kelas F&B nggak? Gua nggak bakal. Kenapa? Karena gue ngerasa bahwa pertama ya, jiwa gue untuk ngajar gue nggak ada. Oke. Jadi gue ngebiarin orang yang lebih jago untuk ngajar. Jadi semua orang yang bikin kelas pasti jiwa ngajarnya tuh ada, dan gue nggak ada di sana. Kedua, gue fokusin bisnis gue, karena bisnis gue lebih besar menurut gue dibandingin gue ngajar. Dari kelas gitu ya. Misalkan kalau gue ngalahin kelasnya Samuel Kris misalkan, atau kelasnya siapa lah misalkan. Ya mungkin gak bakal bisa. Tapi kalau gue buka bisnis, pasti gue bisa ngalahin mereka gitu loh. Oke, I see. Dan yang ketiga adalah enggak sebanding lah. Gue ngorbanin bisnis gue dengan fokus ke yang lain gitu loh. Itu doang. Mungkin gue juga gitu Pak, karena menurut gue ya fokus is number one gitu-gitu loh. Jadi kalau fokus kita kebelah udah pasti ibaratnya nanti kalau gue fokus ke kelas, konten gue pasti kehambat gitu-gitu loh. Itu sih Pak. Walaupun sebenarnya lu bisa narik satu orang yang untuk dia jadi sosok mengganti lu lah, tapi lu yang ngendari langsung gitu loh. Gue lebih nyaman atas dasar tanggung jawab. Kalau orang nanya ke gue, ya udah nanya aja, tinggal nanya. Kalau gue kasih dia suruh deposit di depan gitu Pak, ya kayaknya gue tanggung jawab itunya sih Pak, yang gue merasa anjir ini kayaknya gue emang gak ada jiwa buat ngajarin seseorang, gue juga gak mau ambil ke situnya. Oh, tapi gitu. Gini. Ini kan konten lu nih, berapa orang yang bakal lu bikin terkenal? Target gue gini Pak, gue bakal selesai bikin konten itu sampai ada yang bisa ngelanjutin nih. Kalau udah ada satu orang yang bisa ngelanjutin, stop? Mungkin gue stop. Oh, nah gue mau nanya nih satu lagi. Tadi kan view-nya kan 50 juta view, betul ya? Konversi jadi 300.000 follower. Kenapa yang tadi editor lu view-nya juga ratusan juta, konversinya cuma 150.000 follower. Apakah karena orang lebih suka follow cewek dibanding cowok? Itu juga mungkin ada faktornya Pak. Oh. Karena pada saat itu pertama di video gua juga ada CTA buat follow akun dia. Bukan akun gua, akun dia. Akun ini nih, akun orang ini. Dan kalau si tim gua ini, ya dia belum pakai kayak gituan. Makanya kalau dia mau convert, ya tinggal ditambahin CTA aja. Oke. Itu trigger orang gitu loh buat follow-nya Pak. Enggak lu buatin CTA-nya, si editor lu? Udah gue bilang. Oh. Belum dibikin aja. Sekali buat berarti minimal di atas 1 juta follower dong? Bisa banget Pak, gampang Pak itu Pak. Nah, kalau orang pengen jual akun TikTok dengan follower 300.000, menurut lu berapa sih? Aduh, gue gak pernah ngeliat jual beli. Karena kemarin juga gitu ada yang nawarin gue. Ada? Berapa Pak? Gue gak tahu, gue gak sempet nanya. Akun berapa followers? Katanya 1 jutaan lah ya. Oh iya. Tapi gue juga nggak, dia cuma DM tapi DM-nya gue nggak balas. Mungkin ini udah puluhan juta harga Pak. Oh. Berarti kalau akunnya di atas 5 juta? Akun di atas 5 juta followers. Kemarin gue sempet ditawarin lagi Pak. Berapa? Akun 10 juta followers 300-400 jutaan. Orang jual ke lu atau? Orang yang punya jual. Lu mau nggak nih? Siapa yang jual? Adalah kan tinggal dilihat tuh 10 juta followers siapa aja nih yang ada di TikTok nih. Cewek cowok? Makin gampang dong. Lah kan banyak yang di atas 10 juta cewek dan cowok. Ya benar, udah gitulah intinya adalah. Oh 300 juta. BU banget ya. Kenapa bisa BU sih? Padahal kan kalau dia bener konten ya dapetin uang 300 juta tuh gampang dengan 10 juta follower. Iya. Mungkin lagi kepepet gitu-gitu Pak. Oh, tapi menurut lu ya, kalau lu lagi kepepet nih, mungkin gak lu bakal jual akun lo? Enggak sih, mending gue jualan. Kenapa lu nggak direct si influencernya? Ya udah lu jadi tim gue deh, follower udah 10 juta, nanti konversi aja. Jadi buat manajemen gitu.
Ya mungkin gue buat sekarang lagi nggak kepikiran ke sana sih Pak. Oh, goals lu apa sih? Kaya lah. Kaya kan terlalu berimpact lah Pak. Kenapa gue bikin konten sekarang? Karena gue pengen orang-orang tuh merasakan kehidupan as a content creator. Walaupun nggak sepenuhnya enak ya. Kreator tuh juga lebih berat Pak daripada pekerja Pak. Kita kerja bukan 9 to 5 doang, udah 24 hour anjir. Iya kan? Sedangkan kalau orang mungkin kerja normal gitu, ya udah kelar kerja dia bisa leha-leha. Ya ini gue lagi podcast sama lu sekarang juga otak gue juga kadang kemana-mana Pak. Lagi mikirin konten ini, konten itu, gitu-gitu loh. Jadi mungkin kalau secara amount of money lebih bisa di-enjoy. Gue pengen berimpact ke situnya aja sih, makanya gue lagi bikin kreator-kreator baru. Lu nikmatin hidup, ya kan? Saat cash liquid lu berapa? Lu happy lah misalkan seorang Elo MG misalkan punya uang cash berapa sih happy? 70M. 70M. Lu happy tuh ya? Happy. Oh, lu bisa nyantai-nyantai. Yeah. Atau lu bisa rehat nggak konten setahun? Enggak sih, gue kayaknya nggak akan ninggalin konten sih. Oh, nggak bakal ninggalin konten. Karena menurut gue konten udah satu media sendiri yang kuat banget sih dibanding yang ada sekarang ini. Konten ya, mau apapun itu bentuknya ya. Itu sih Pak. Kata Iben kemarin. Apa tuh? Gue tanya ya. Orang yang mungkin bisa ngalahin lo di LL, influencer content creator, siapa? Dia jawab Elo. Gue? Menurut kenapa dia milih lo? Gak tahu. Apa gara-gara effort lo lebih keras dibandingkan anak-anak LL? Enggak sih Pak, tapi mungkin karena otak gue. Asik. Nggak, gue tapi emang dari dulu tuh kan demen buat nonton konten ya. Jadi dari semua konten itu ya udah. Gue pokoknya sekarang tuh setiap nonton konten Pak, gue selalu teliti nih. Ini konten kok rame sih? Apa sih yang bikin rame? Ya otomatis kalau semua konten gue nontonnya udah dengan otak dan pikiran kayak gitu, bukan buat refreshing, ya otomatis gue bisa menduplikat itu di konten gue, di konten hidden game, di konten Sambak dulu awal-awal gitu-gitu ya, loh Pak. Sambak kan juga lu kan? Iya, awalnya tuh dari lumayan bareng lama Iben. Sekarang pas udah banyak duit dia gak mau lagi. Wey, bukan dong, kan gue udah bukan tim Iben. Oh. Nah, gue liat Sambak udah gede lah, udah silakan. Gitu nah, gue tanya juga, selain Iben di LL, siapa yang bisa ngalahin lu secara exposure follower ya? Dan exposure popularitas? Dava sih Pak sampai sekarang gue masih mikir. Ya? Dia kemarin aja Pak timnas satu match timnas. Jadi 12 sampai 15 konten Pak. Tapi kan pendek-pendek kan konten. Pendek-pendek, cuma kan exposure ke muka dia gede banget. Cara dia entertain orang juga beda banget. Dava ya? Dava mungkin ya. Sekuat itu Dava ya? Dava kamu kuat juga ya? Lumayan Pak. Cuma emang mungkin karena basicnya dia dulu dari kecil kan udah belajar komedi. Komedi dia. Dan ya udah dia tinggal menuai sekarang gitu loh. Berarti itu sih Pak pokoknya. Berarti Aiden bukan saingan lah ya. Jauh. Berarti Aiden nggak terlalu ini ya, nggak terlalu musuh yang berat ya. Berat lah kalau dia udah serius Pak. Oh kalau dia serius. Yeah. Dia lagi pacaran nggak mau serius nih ya? Lagi enjoy life dia. Enjoy life. Mungkin dia udah 70M ya. Oh mungkin. Dari seafood bakaran. Iya. Mungkin. Oh. Gitu. Itulah Pak. Pokoknya Dava gitu dia menurut gue bisa gede banget emang karena dia udah mulainya dari awal banget Pak. Dari kecil kan. Intinya gue punya life hack gini Pak. Kalau kita mulai something itu dari awal, dari muda, ya ibaratnya kita tinggal menuai hasilnya di lebih cepat lagi. Ya sesuatu yang kita mulai lebih cepat pasti dituai akan lebih cepat lah. Jadi let's say gue udah mulai berkarir dari gue umur 15. Ya umur 19 gue bisa kayak gini ya ibaratnya pengalaman gue udah 4 tahun Pak. Dan 10 tahun lagi gak mungkin gue gak jadi kaya. Asik. Ya, 10 tahun lagi gak mungkin lo jadi gak punya cash liquid 70 miliar. Gak mungkin. Oh, oke. Garanti 100% Pak. Garanti 100%? Garanti. Oke, kalau enggak gue bayar lu 1M. Aduh berat tuh. Gue asal ngomong aja ya. Dicatat ya. Ya catat ya. Ya catat ya. Oke. Dia punya banyak janji sama gue nih. Oke. Kalau lu gak punya cash liquid 70M 10 tahun lagi lu bayar 1M ya. Iya boleh Pak ya, sama Richard Theodore ingat ya. Catat ya. Aduh gue asbun banget ya. Jadi Clipper nih. Tapi di LL itu kan apa namanya relationnya kan
solid banget Kuat banget bondingnya Pak. Tapi pernah berantem gak? Enggak masalahnya. Enggak pernah berantem? Jarang banget Pak. Jarang apa nggak pernah nih? Jarang. Masalah sama kelas kadang ada. Cuma nggak pernah yang segede itu. Nggak pernah sampai memecahkan kita semua gitu-gitu nggak pernah. Berarti Iben sama si Iyeng nge-guide-nya juga bagus. Sistemnya keluarga banget dia. Tuh. Nah orang kalau pengen jadi content creator nggak mau ngejadiin murid lu deh. Dia pengen lu direct aja misalkan. Boleh nggak? Boleh banget lah. Tinggal DM lu. DM bisa. Lu janji bakal direct? Ya janji itu maksudnya kan ya gue bakal perhatiin nih orang, konten yang gue ngerasa kurang apa, ya udah gue iniin. Tapi harus punya proven dia udah konten dulu. Iya. Jadi ngelewatin step awalnya lah. Gini Pak, nanti kalau ada yang nonton ini mau konten ya, tapi followersnya belum ada, lu bikin kamera gini. Halo Bang LMG, ini gue mau konten Bang, ajarin gue Bang. Gitu. Kalau DM kan nggak kelihatan. Yeah. Masa chat manager gue nggak mungkin juga. Bikin TikTok aja nge-tag gue. Kalau viral dan ada aura bahwa nih seorang content creator, lu janji bakal guide si orang ini? Bisa. Bisa. Ya gue chat lah, gue ngerasa kurangnya di mana gitu-gitu loh Pak. Seorang Elo kalau udah nge-guide minimal 1 juta follower. Dengan ngikutin segala sesuatu rules dari lo. Yang gue tahu dari knowledge gue mungkin ya. 1 juta follower, income lu pasti di atas 20 juta sebulan. Iya. 4 kali UMR lah. Mungkin. Jadi setiap orang yang pengen hidupnya berubah ya, lo tinggal buat video ya. Tadi gimana? Bang? Bang, nih kan gue mau konten Bang Elo. Gue pengen konten Bang Elo, upload di TikTok. Ajarin gue dong Bang Elo MG super amat duper ganteng gitu. Oke. Mesti ada keyword itu ya. Biar gue tahu kalau ini asalnya dari podcast Tell the Truth. Oke, coba kita cek ya. Nanti ya kalau ada ya. Berapa banyak orang yang hidupnya bakal berubah? Asik, berat nih punggungnya Pak. Semua orang masing-masing setor ke gua 100 juta sebulan. Ya 10 tahun lagi bisa Pak, gua bayar lu Pak. 70 M. Ya 1 M. Dengan 10 orang. Tapi kan gak bayar kan? Gak bayar lah. Oh gratis kan? Gratis lah. Kan bantu orang. Malah mungkin bisa masuk LL. Kalau dia populer. Kalau kontennya menarik. Oke. Tapi nggak langsung dengan follower kecil dia bisa langsung masuk LL kan? Iya. Dia harus lewati beberapa step. Mungkin aja ya. Itu urusannya Iyeng lah Pak. Oke. Atau lu pengen bikin LL tuh? Enggak lah. Kan ada tuh kemarin apa? Captain apa? LL tuh ya Pak? Captain LL tuh. Gak tahu. Itu bercanda doang Pak. Gak ada tuh katanya. Ya siapa tahu kan ada. Enggak lah. Ntar kepecah dong jadinya. Enggak dong, kan makin melebar, bukan makin pecah. Iya benar. Tapi nyokap, lu berapa saudara sih? Gue 2 bersaudara. Oh berdua saudara. Iya. Paling kecil paling gede? Paling kecil gue. Berarti lu ada kakak? Ada kakak gue. Nyokap sama kakak lu itu support lu? Support banget untungnya. Nah, lu kan follow nama nyokap gue kan? Iya tapi tapi kan gak terlalu merhatiin ya. Nyokap lu konten juga? Nyokap gue malah duluan konten daripada gue Pak. Oh berarti nyokap lu duluan? Nyokap gue, dia suka konten dari zaman Dubsmash pada saat itu. Dubsmash. Apa ya Dubsmash? Dubsmash itu pokoknya kayak orang ada suara orang nih Pak. Terus pokoknya si yang konten ini cuma tinggal ngikutin mulutnya doang. Dubbing. Terus baru ke Musical.ly, baru ke TikTok sekarang. Terus di TikTok awal-awal dia bikin Dubsmashan juga. Udah dia konten. Kakak lu konten juga? Baru-baru ini. Berarti mama lu bangga banget dong ya? Harusnya ya. Di perumahan nih, lu tinggal di mana sih? Di Tangerang Pak, Elok. Kita sama-sama Tangerang nih, dekat rumah kita Pak. Lu di Taman Elok ya? Iya. Jadi, anak gue paling populer di Taman Elok. Harusnya ya. Dan paling di SMA lu paling populer kan? Paling banyak follower ya kan? Mungkin bisa dibilang gitu karena gak ada yang konten lagi sih Pak pada saat itu. Dan jarang kan anak SMA ngonten dengan punya follower jutaan selain artis kan? Iya benar. Kalau dari orang biasa punya follower jutaan ya hampir gak mungkin. Bener. Gue pas lulus SMA itu followers gue 2 jutaan. Ya bisa dibilang gitulah. 2 jutaan. Sampai sekarang 9 juta sampai. 9 juta. Berarti ketemu cewek lu waktu zaman sekolah? Kelar sekolah sih. Oh kelar sekolah. Iya. Lagi lulusan pada saat itu. Teman satu sekolah? Enggak. Jadi? Ketemunya di Dufan Pak pada saat itu Pak. Ya gimana nih? malah ini nih kita nih. Malah menjalur nih kita. Gak apa-apa, pengen tahu aja. Enggak, pokoknya pada saat itu gue lagi
lu tau konten event yang ini gak sih? Beliin gua ini ke Bali. Oke. Pokoknya beliin pai susu ke Bali gitu-gitu kan. Pokoknya pada saat itu gua jalan nih pas konten dia lagi keliling naik roller coaster 10 kali. Oke. Konten dia lagi itu, gue yang jalan ngontenin partisipannya. Terus ada itu gue udah mulai ngonten tuh. Followers gue udah 2 jutaan kalau nggak salah. Terus ada satu gerombolan anak SMA itu notice kalau itu gue. Gerombolannya cewek lu itu? Salah satunya cewek gue. Cuma cewek gue doang yang nggak tahu gue siapa. Tapi dia salah satu yang FOMO minta foto pada saat itu. Tapi dia FOMO minta foto, tapi dia nggak kenal nih siapa. Tapi FOMO minta foto. Iya. Oke. Terus dari antara semua itu dia nih paling cakep nih. Cuma posisi kan dia nggak tahu gue kan. Terus cuma dia doang yang nge-tag gue di story. Oh, cuma dia doang yang nge-tag? Iya, dari semua temennya. Gitu. Ya udah, akhirnya ternyata dia nggak jauh lah dari lingkaran pertemanan gue. Instagramnya ada mutual siapa gitu-gitu. Ya udah, akhirnya ngechat, pacaran sampai sekarang. Pas lu dia tag lu chat. Karena gue ngeliat, oh ini dia kenal ini sama ini. Tapi itu bukan cewek satu-satunya yang lu chat kan? Kalau iya satu-satunya lah. Satu-satunya. Kira setiap ada orang yang nge-tag lu di enak aja. Enggak lah, Pak. Oh, enggak kayak lu gue lah, Pak. Oke. Berarti dari situ kenalan, jalan. Oke. Gitu. Oke. Pernah dulu konten sama gue, cewek gue juga gitu-gitu. Dan sekarang punya follower juga kan? Iya. Berapa followernya? Masih 40 ribuan kayaknya. Oh, lumayan dong. Ya. Tapi udah terima endorse? Belum, karena dia lagi masih fokus ke sekolahnya. Oh, dia masih sekolah? Masih sekolah. Kelas? Nggak beda jauh, Pak. Gue masih 19, Pak. Oh iya. Beda setahun 2 tahun doang nih. Iya. Gitu. Iya, lupa gue, 12 tahun nih. Jadi agak kaget gue. Nikah pacaran sama yang baru sekolah. Oh. Belum lama, gue baru lulus tahun lalu. Iya kan. Bisnis. Ada berapa bisnis sekarang? Buat sekarang baru hidden game doang, Pak. Hidden game. Baru sekarang? Iya, buat sekarang ya. Oh, buat sekarang. Iya. Oh, tapi hidden game gimana? Bagus performnya? Oke lah, dan banyak banget market kita yang udah dikumpulin karena udah setahun running juga, otomatis loyal customer-nya udah banyak banget. Ya, itu yang jadi customer kita sekarang. Hidden game itu apa sih? Biasanya jadi cuma top up doang atau gimana sih? Basicnya top up store, Pak. Cuma sekarang kita ada JB juga, ada JB apa JB? Jual beli. Oh, jual beli. Iya. Terus ada pokoknya sesuatu tentang game lah, semua tentang game kita sikat. Karena dulu gue punya basic ini, Pak, yang gue bilang PUBG itu. Yang tadi yang awal-awal gue bilang PUBG itu kan pro player. Bukan. Yang gue bilang PUBG itu kan gue depresi buat anjing ini nggak bisa nih HP gue kayak gini nih tentang game kan. Ya udah sekarang gue bikin hidden game karena ya udah gue duitan aja nih game. Asik. Oh. Gitu. Lebih banyak untungnya dari top up atau jual beli? Equal sih, Pak, buat sekarang. Equal ya. Nah, tapi plannya itu pengen banyak cabang untuk bisa buat pop up store-nya atau kayak gimana sih? Gedein marketnya sih, Pak, kalau top up store ya mungkin ya. Oh, gedein marketnya. Karena kan gue sama partner gue ngejalanin si marketingnya ini. Siapa partnernya itu hidden game? Apa? Siapa partner? Aldo namanya. Si Aldo. Iya, dia bikin Point Go juga. Oh, Point Go juga. Oke. Gitu. Oh, jadi dia ngajak lu untuk? Ya dia pokoknya temen gue dari SD, Pak. Dia udah mulai bisnis top up duluan. Seumuran. Dia udah mulai bisnis top up duluan. Ya udah dia yang lihat gue konten bareng-bareng, gue sama setiap hari ketemu sama dia dulu. Ya udah akhirnya partneran kita bikinlah si hidden game ini. Oh. Gitu. Berarti anak SMA udah punya, si Aldo itu udah punya bisnis apa tadi? Pas SMA udah. Iya, karena emang gue tektokan sama dia doang ya di sekolah itu ya. Ya udah berarti emang mungkin itu jalurnya sama lah gitu. Anak-anak SMA zaman sekarang keren ya? Ya habis dibilang gitu lah, Pak. Karena mungkin opportunity-nya kebuka semenjak COVID. Itu gue ngerasa banget, Pak, kalau nggak ada COVID mungkin gue masih kuliah sekarang atau masih. Lu pengen kuliah di mana sih waktu itu? Binus. Oh, sama Binus. kayak lu, Pak. Gue, Pak. Binus tuh. Binus Pride. Oh, Binus Pride. Oh, cuma gue daftar nyampe formulir doang, habis itu ngonten. Oh, yang dulu pengen daftar ini ya, Pak? Business creation ya? Iya. Nanya ke lu kan gue kan. Iya. Gimana sih, Sepuh? Syarat-syaratnya, Puh. Gila, biar bisa bikin sambal bakar lagi, Pak, gue, Pak. Oh. Tapi gak ada plan bikin bisnis selain hidden game? Jujur, gue lagi pengen bikin F&B malah, Pak.
Sama siapa FMB? Hah? Bikin FMB sendiri gak ngajak-ngajak gue nih? Enggak. Ini gue masih kepikiran doang di otak gue. Kepikiran doang di otak gue tuh hampir setiap pagi gue makan segala turunan dari telur, Pak. Mau itu telur diapain, diituin, mau dadar, ceplok, omelet gitu-gitu. Gue lagi di scramble, di orak-arik dan semua gue suka. Jadi ibaratnya ya udah gue pengen bikin sesuatu yang tentang telur gitu, Pak. Restoran ya. FMB ya, restoran. FMB. Cuma masih di otak gue doang nih, masih di pikiran gue doang. Gitu. Sama siapa? Sama gue? Ya nggak tahu. Enggak. Kalau misalkan event atau gue ngajak lu, apa tuh? Ya udah kita bikin deh gitu. Tapi for your information ya, kalau kita bikin bisnis nggak pernah yang kecil. Gimana tuh? Yang gede maksudnya gitu loh. Langsung gede. Yang gede, maksudnya gede secara ekspansinya. Oke. Impact-nya. Lu tau sambal bakar kan? Yeah. Kita nggak bikin yang kaleng-kaleng lah. Benar, setuju. Sekarang aja karyawan udah 1.800 something lah. Wah, gokil tuh. Berarti mau bikin bisnis bareng? Mau lah, Pak. Apa tadi? Dari telur? Iya, telur-teloran. Telur-teloran. Ya udahlah, deal dulu. Hah? Langsung? Deal. Serius ya? sih? Serius. Nanti gua kontak event tapi. Deal nih? Ya, deal. Ya, deal. Telur? Ya. Kita belum tahu loh apa-apaan ini. Ya gak apa-apa. Buat ngalahin Aidan Mirs lah. Sama Ivan lah. Ya seafood bakaran, sambal bakar kita, ini gak Pak? Lawan gak? Susah sih lawan sambal bakar. Ya udah. Deal dulu nih. Deal. Ya, janji ya. Apa sih ini? Ya oke. Gue siapin ya. Oke. Telur-teluran. Oke lah. Wah, lu gila, Pak. Apa sih? Kita siapin dulu. Kan kita belum tahu nih. Oke. Ya, doain lah, jadilah. Namanya tapi belum tahu ya? Belum tahu lah, Pak. Oke. Namanya coba kita cari lah ya. Iya. Kalau sambal bakar kan namanya dari follower IBN. Benar. Gue sih pikiran ya, gue setiap hari makan telur. Telur. Di dadar, mau diceplok, mau di apalah itu. Dan telur kan jadi murah kan? Benar. Jadi semua orang bisa makan lah. Benar. Jangan jual yang mahal-mahal ya. Iya, nggak mungkin lah. Biar orang bisa makan lah, misalkan semua orang lah. Setuju, Pak. Karena kalau kita jual yang worth it, harga terjangkau, middle up bisa turun jadi makan, middle low bisa makan juga. Bisa makan juga. Semua orang juga bisa berimpact. Setuju, Pak. Oke. Deal beneran tadi, Pak, tangan saya, Pak. Bener nih. Deal 70 miliar kan? 70 miliar. Sekali lagi. Deal ya? Deal, oke. Siap-siap. FNB. Oke. Deal lah sesi. Elo. Lo. Tell the truth. Udah nonton ya? Asik. Coba tell the truth dong tentang kehidupan lu sebagai content creator yang orang nggak tahu. Yang orang nggak tahu. Pada saat itu gue masuk kerja pas gue masih SMA. Jadi kondisinya gue pagi bangun masuk sekolah sampai siang ke malam itu gue kerja di event, baru malam sampai jam 3 subuh gue baru konten. Jadi ibaratnya banyak yang gue korbanin, mulai dari kesehatan, waktu, tenaga. Ya itu emang buat ngejar karir gue sebagai content creator pada saat itu, Pak. Jadi ya capek banget lah. Gue tidur sehari cuma 3 jam, lanjut tidur di sekolah. Terus ya kelar sekolah langsung berangkat ke Pondok Indah waktu itu. Dari Tangerang ke Pondok Indah jauh tuh, Pak. Jauh banget anak tuh. SMA lagi. Anak SMA. Gue masih pakai seragam tuh jalan ke kantor. Udah dong kelar. Pokoknya dari jam 2, jam kerja gue dimulai dari situ, Pak. Jadi kelar baru malam tuh. Malam gue nyampe rumah jam 12 sampai jam 3 gue ngonten. Ngedit diri sendiri. Makanya dia pantas populer dan banyak uangnya. Thank you. Thank you, Pak. Thank you udah datang. Mantap, Pak.